Shalom, kita kembali lagi dalam eksposisi kitab imamat kita dan puji Tuhan. Hari ini adalah ayat terakhir di pasal ke-1. Ya, di pasal 1 ayat 17 merupakan ayat yang terakhir. Imamat pasal 1 ayat 17. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Tentu dari cara bagaimana mempersembahkan korban bakaran tidak ada bedanya dengan hewan-hewan sebelumnya di ayat sebelumnya, yaitu lembu jantan atau kambing domba. Di sini kita bisa lihat ya, ada di ayat 9 dan 13 ya. Ayat 9 dan 13. Mirip ya. Kalau lembu dan kambing domba, isi perut dan betisnya harus dibasuh dengan air, baru itu dibakar imam di atas mezbah sebagai korban api-api yang menyenangkan bagi Tuhan. Begitu juga imamat pasal 1 ayat 13 tentang kambing domba. Isi perut dan betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruhnya dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, korban api-api yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, untuk burung tekukur atau anak burung merpati, yang pertama kita bisa lihat kalimat awalnya di sini. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tapi tidak sampai terpisah. Ini adalah pemisahan yang tidak utuh ya. Makanya ada kata tidak sampai terpisah ya. Jadi dipisahkan. Ya, pangkal sayapnya itu dipisahkan, istilahnya tidak dipotong-potong sepenuhnya. Jadi tidak seperti korban bakaran lembu atau kambing domba ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dia ada di atas tadi yaitu 9 dan 13 tentang lembu dan kambing domba, sebelumnya itu dipotong-potong ya. Itu dipotong-potong, dipisahkan kepala dan lemaknya, kulit juga tidak ikut. Dan kemarin kita sudah belajar kepala dari burung tekukur ya, baru temboloknya juga itu tidak ikut. Iya, tidak ikut ya. Dan di sini kita bisa lihat kelanjutannya bahwa dicabik ya, dicabik ini dipotong ya. Ini adalah gaya bahasa yang bagaimana imam melakukannya sebelum dipersembahkan di atas mezbah, tapi tidak sampai terpisah. Nah, ini kita teringat dengan anak domba Paskah ya, yang tulangnya tidak dipatahkan. Oke. Memang akan hancur, tapi tidak dipatahkan seutuhnya. Anak domba Paskah yang tulangnya tidak dipatahkan, sama seperti ini ya, mencabi burung itu pada pangkal sayapnya, tapi tidak sampai terpisah. Makanya tadi saya katakan ini adalah pemisahan sebagian ya, pemisahan sebagian, tidak sampai terpisah, atau di sini kita catat pemisahan sebagian ya. Nah, ini menarik ya. Lalu apa kalimat selanjutnya kita lihat? Ya sama ya, setelah itu sama semua. Lalu imam harus membakar di atas mezbah. Ini sama dengan hewan-hewan sebelumnya. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah yang sudah disediakan, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, korban api yang menyenangkan bagi Tuhan ya. Jadi imam biasanya mencuci tangannya nanti dengan bejana ya, ada bejana di situ. Lalu setelah dipotong dan dipisahkan baru dikorbankan. Imam biasanya yang memotong, memisahkan dan meletakkan di atas kayu bakar di mezbah. Ya, kita sudah belajar kemarin kayu-kayu yang disusun dengan api yang sudah dipersiapkan, apinya dari Tuhan, lalu diletakkan di atas mezbah. Nah, ini yang kemarin kita lihat bahwa ada darahnya harus dibersihkan juga, darahnya harus sentuh di mezbah untuk penanda korban ini diberikan kepada Tuhan. Tapi yang di sini di endingnya yaitu ini adalah korban api
apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Sama ya Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Korban bakaran ini diterima Allah sebagai korban pendamaian. Ya, kita ingat kalau burung tekukur dan anak burung merpati dapat persembahan dari orang miskin. Dan ketika sudah dilakukan dengan benar, boloknya dibuang, kepalanya dipatahkan, lalu bagian-bagian ini dipisahkan, sayapnya juga dibuang, maka dipersembahkan oleh imam di atas kayu bakar, dan ini menjadi korban api-api yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, dalam skemanya sama saja, hanya pembedaan karena burung tekukur adalah hewan yang sangat kecil ya, berbeda dengan lembu ataupun kambing domba. Jadi cara pemisahannya itu berbeda sedikit. Ya, apa yang kita bisa lihat Bapak Saudara sekaligus sebagai penutup di pasal 1 korban bakaran. Ya, pasal 1 ini berbicara korban bakaran ya, yang biasa dipersembahkan orang Israel ya sebagai pendamaian. Lalu ada jenis hewan yang dipersembahkan, yang kita tahu jangan sampai hewan haram atau hewan buruan, lembu, kambing domba, burung tekukur, anak burung merpati ya. Dan lembu sama kambing domba itu harus jantan ya, karena kualitasnya lebih baik, dan bagi orang Israel jantan atau laki-laki itu menjadi lebih utama di hadapan Allah ya. Dan semua aturan dalam mempersembahkan baik potongan tubuh korban, hewan korban, api untuk membakar di atas mezbah itu diatur oleh Tuhan ya. Semua diperintahkan Tuhan kepada Musa dan kepada Harun dan anak-anaknya ya. Jadi tidak boleh salah ya. Lalu sisa yang tidak dipersembahkan atau sampahnya seperti kita bilang kemarin itu dibuang ya, dibuang di sebelah timur kemah pertemuan ya, atau tabernakel ya. Ini menunjukkan kepada hubungan dengan Taman Eden ya. Ada relevansinya Bapak Saudara, relasinya bahwa ketika berdosa manusia itu ada benar-benar dibuang ya di sebelah timur Eden yang dijaga kerubim sehingga tidak bisa lagi mereka masuk, menandakan hal yang sudah sampah di mata Allah itu tidak bergunakan, dibuang dan tidak layak dipersembahkan ya. Iya. Dan korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan Tuhan ya. Kemarin kita sudah pelajari aplikasinya bahwa kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran ini, tapi seluruh hidup kita, persembahan, nyanyian, pujian kita harus menjadi bau atau dupa yang harum di hadapan Allah. Tubuh kita lah yang harus kita persembahkan kepada Allah. Lewat akal lah, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, semua kita persembahkan kepada Allah. Dan korban bakaran di sini, baik itu kambing domba atau domba yang kita yakini itu sebagai bayang kepada Kristus. Ya, kalau kita kaitkan dengan ayat 17 terakhir ini, bahwa tadi ada terpisah, tidak sampai terpisah, bagaimana Kristus pun di kayu salib hancur tubuhnya, tapi tulang-tulangnya tidak ada yang sampai dipisahkan atau dipatahkan. Ya, dia menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah ya. Kristus menjadi korban domba yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan Allah untuk menebus dosa umatnya dan menjadi pendamaian Allah kepada manusia. Ini yang bisa kita pelajari di pasal 1 kitab Imamat tentang korban bakaran. Dan ia harus mencapai burung itu pada pangkal sayapnya, tapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakar di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bapak Saudara bisa lagi mempelajari, mengulang-ulang dari ayat 1 sampai 17. Kitab ini sangat luar biasa. Kita akan mempelajari relevansinya dari tabernakel
Perjanjian Lama sampai kepada Yesus Kristus. Tetap di dalam eksposisi kitab Imamat, satu hari, satu ayat.